Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah senang banget Ustadz Maulana, banyak lagi tuh jamaah yang ada di rumah tuh. Ya, Yang pada baru gabung bergabung. semua. Ih, Makasih senang banyak. banget. Lalu bukan hanya gabung, Apa? bukannya baik buat dirinya, tapi mengajak orang lain untuk nonton Islam Tindak. Nah itu dia, Masya Allah, Insya Jadi Allah. ajak, halo sekarang nonton Ayo Islam Tindak nonton, gitu. Jadi kita berapa berbagi yang manfaat. berapa yang ikut karena ajakannya pun dapat pahala. Nah, itu salah satu tanda orang baik juga tuh. Tadi juga udah dijelasin tuh tanda orang baiknya apa aja. Sholat berjamaah, insya Allah tanda orang baik. Berbagi manfaat tuh yang seperti tadi Ustadz Maulana bilang, mengajak orang lain ke arah kebaikan, itu tanda orang baik. Ada lagi gak sih? Masih ada, akan kita bahas lagi lebih dalam lagi. Tapi sekarang aku mau ngasih lihat dulu nih artikel yang, aduh ini gemesin banget kalau dibaca artikelnya. Langsung aja aku bacain ya. Ini dia, ditagih hutang, wanita ini mengamuk hingga lemparkan barang kepada penagih. Ya Allah, itu bagaimana itu Ustadz kejadiannya seperti itu. Sebenarnya dalam Islam pun kita ada syarat tertentu yang kita diperbolehkan untuk kita menghutang kepada orang ya Ustadz ya. Tapi kalau keadaannya seperti itu giliran ditagih lebih galak itu bagaimana? Apa benar gak nih? Salah satu lagi tanda orang baik nih menurut Allah dan Rasulullah adalah kalau kita itu paling baik dalam pembayaran hutangnya. Nah mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim, pengalaman orang berutang ya. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, berbicara tentang utang piutang adalah bagian dari muamalah ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia. Tapi ketahuilah, hindarilah berutang. Karena berutang itu kan menghinakan diri. Kemudian menggelisakan hati di malam hari. Dan ini mohon izin bagaimana tanda orang baik itu kita akan lihat. Karena kalau mau lihat orang baik tidaknya itu. Mau lebih akrab dengannya, Ya. nginap di rumahnya. Ah, nginap di rumahnya? Pasti kamu tahu bagaimana sifat-sifatnya. Kebiasaannya. Engkau seperjalanan dengan dia. Oh iya. Oh kau pasti tahu itu semua. Oh ternyata begini orang. Egois apa enggak, baik atau tidak. Seperjalanan lah. Yang ketiga yakni berbisnislah dengan dia. Salah satunya ungkapan utang piutang ini. Apakah dia tepat janji atau tepat waktu. Nah, dari sini perlakuannya. Nabi bersabda sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pembayaran utang. Sekali lagi pembayaran utang. Karena dalam hal ini pembayaran utang ini kelihatan betul. Bagaimana reaksinya ketika ditagih. Mohon maaf ya, jangan marah. Biasanya kalau mau utang, aduh baik banget. Manis banget ya. Manis, ya Allah. Pada saat ditagih, galak duluan dia. Kayak tadi dilempar Ya. barang tuh. Ya Allah. Mohon maaf, inilah yang dikhawatirkan. Jangan sampai dalam utang piutang itu ada bentuk kezoliman. Seharusnya sudah jatuh tempo tapi dia tidak bayar. Maka semua harta yang dimilikinya tidak berkah. Karena sudah dan dizalimi orang. Orang itu harusnya kan karena sekiranya aku bayar utangmu, dia bisa keluarkan zakatnya. Dia bisa keluarkan zakatnya. Tapi gara-gara kau yang tahan, itu mengendap, itu mungkin ya Allah, kamu enak tidurmu tapi dia yang mikirin kasihan. Iya. Padahal dia lebih membutuhkan Iya, juga. berarti bentuk kesoliman yang nyata bagi orang yang tidak artinya pembayaran utangnya tidak bagus. Entah itu ditunda, entah itu tadi seperti itu, entah itu timbul kebohongan. Di mana mamamu? Keluar, baru kelihatan kakinya di bawah gorden. Ngumpet. Katanya kalau keluar, beritahu mamamu kalau keluar bawa juga kakinya. Karena saya lihat kakinya. Nah, apalagi mendapatkan kemuliaan lewat utang piutang. Mau tahu bagaimana cara mendapatkan kemuliaan lewat utang piutang? Ya. Sebenarnya kita akan dapat kemuliaan lewat utang piutang itu dengan cara apa? Lakukan adab-adab berutang dengan baik. Entah itu yang memberi utang, entah itu yang diutangi. Ibaratnya yang berutang maksudnya. Ya. Nah, mohon maaf dua-duanya ini bisa mendapatkan kemuliaan. Dengan cara apa? Menjadikan ini makin akrab. Mohon maaf ya, memberi utang itu pahalanya lebih besar daripada bersedekah. Oh ya? Iya, Karena menolong yang membutuhkan kan? iya. Oh. Kalau orang yang kau sedekahi belum tentu dia butuh. Tapi kalau orang yang ada orang berutang padamu, itu luar biasa. Nabi pernah berutang Ustaz? Iya. Tapi saya kasih ingatkan bahwa Nabi berutang bukan karena pribadi beliau. Tapi karena ada ahlu supa yang dibiayai. Yang tinggal di Masjid Nabawi. 80 sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tinggalnya di mana? Di masjid, namanya ahlu supa. Inilah yang kadang-kala Nabi berutang ini. Jadi Nabi tidak berutang karena pribadi beliau. Oh, tapi untuk alasan yang mulia Oh ya ya, Ustadz ya. untuk membantu orang. Ya. Mohon maaf, ya Allah, salah satu
pesan istri saya, jangan berutang. Setengah mati lah saya ini. Tapi Ustadz nggak mungkin ngutang lah. Amin. Secara Masya Allah kan. Iya, alhamdulillah. Jadi gitu, mohon maaf kepada semuanya. Perlakukanlah orang-orang yang dalam artian engkau kasih dia tepat waktu. Kalau boleh perlu, jangan sampai pas jatuh tempo. Sebelumnya, kalau perlu ucapkan terima kasih, berbuat baik, silaturahminya makin bagus. Biasanya tiap hari datang ke rumah orang, tapi ketika punya utang tidak pernah muncul. Biasanya dia baik sama orang, tapi ketika dia punya utang, dia kabur. Bukan itu maksudnya. Orang yang memberi utang itu sebenarnya merasa diri bahwa kau adalah bagian dari keluarganya. Tapi bukan engkau lari, malah memutus silaturahmi disebabkan karena utang. Makanya mendapatkan kemuliaan lewat utang piutang. Orang yang dapat pahala lebih besar karena engkau mendapatkan atau menerima utangan dari dia, tapi engkau mendapatkan kemuliaan dengan apa? Memberikan sebelum jatuh tempo. Dan kalau perlu kasih hadiah. Bukan berarti tambahan, tidak. Sebagai ucapan terima kasih. Oh Tidak ada iya. salahnya. Kasih kue lagi kan boleh ya. Minimal senyuman. Senyuman minimal. Aduh, makasih banyak gitu. Masya Allah. Pasti senang dia. Masya Allah, jazakallah Ustaz Maulana. Terima kasih tuh. Jadi mau tahu siapa orang baik atau tidak? Ya. Lihat ketika dia berutang. Nah, Masya Allah, dan sebaik-baik kita adalah siapa yang paling baik dalam pembayaran hutangnya, Masya Allah. Jadi kalau kita punya hutang, ayo dilunasin, kalau bisa sebelum jatuh temponya. Dan kalau ngelunasin, kata Ustadz Maulana tuh, kalau bisa kasih bonus lah, Masya Allah, minimal senyuman, Masya Allah. Nah, berbuat baik kepada orang lain itu penting, tapi terkadang ada juga orang yang, oke, dia berbuat baik kepada orang lain, tapi dia lupa nih untuk berbuat baik kepada keluarganya. Nah, ini dia yang akan kita bahas dan saya mau tanya sama Ustadz Ahmad Khan. Bener gak nih Ustadz Ahmad Khan? Tanda orang baik menurut Allah dan Rasulullah adalah kalau kita berbuat baik kepada keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim.